Sudah. Siapa kamu? Allah Akbar. Alami panglima matinya itu kan akhirnya matinya terbentur ke Seolah kecelakaan gitu. gitu. Kenapa? Olah kau mati terjatuh, sesungguhnya kamilah penyebabnya. Tenang. Itu jadi kamu disuruh tuh dia sakit hati itu kenapa? Saya makan uang dia atau dia mau hancurkan bisnis saya? Hancurkan usahamu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh-jauh dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu keluarga Bapak Erwin dan juga Ibu Novi. Nah, Pak Erwin dan Ibu Novi ini tinggal di Jakarta untuk keperluan bisnis sekaligus untuk mencari kesembuhan bagi Ibu Novi. Nah, apa sih yang dirasakan yang dianggap di luar nalar sehingga akhirnya memutuskan untuk datang kemari? Yang sakit Ibu Novi, apa yang dirasakan? Gatel. Gatel. Ini apa gatel ya? Enggak, di Kayak- sini saya sakit. Oh, Sebelah. kakinya sakit. Kayak kram gitu. Kakinya sakit, kram, terus gatelnya di Seluruh tubuh. Sama kepala bagian sebelah kanan. Rasanya apa itu? Kayak ditusuk-tusuk sama berat yang di sini. Sudah berapa lama itu keluhannya? Udah lama dulu waktu sebelum 2019 ya. 2019 itu sempat di dada. Sekitar 3 tahunan berarti. 3 tahunan. Terus pulang Awalnya gimana? Di dada. Rasanya apa? Nggak bisa napas itu. Oh, sesak napas. Terus Sampai kaku badan saya gitu. Habis itu diobatin pertolongan pertama di Kalimantan. di Kalimantan. Maksudnya ke medis atau non medis waktu itu? Langsung ke non Ke medis. Langsung ke non-medis. non-medis. Non medis karena nggak masuk akal dalam pemahaman kita keluarga ya. Karena waktu pagi sehat, Sehat. 1 jam habis nonton TV, Habis makan, langsung kelepas makanannya itu. lepas Oh iya, tiba-tiba kayak ada serangan mendadak. mendadak langsung Sakit di sebelah sini. langsung Nyekek leher sendiri nggak pernah? Enggak. dari kaki dulu Panglima, dari kaki, Kaki jalan. saya ke jalan keluar bintik-bintik hitam, seperti racun ular gitu. Dari tapak kaki? Dari Ini tapak nih di kaki yang di sini. jalan ya jalan, Jalan diambil sama ibu saya. Iya. Diambil, diambil Di- kayak apa? kelihatan keluar gitu. Diambil pakai tisu gitu. keluar dari pori-pori gitu. Di kaki. Hebat ya. Seperti cinta-cinta itu. Tinta-tinta hitam naik ke atas sampai sini nggak bisa sampai langsung Nyesek megang gitu. tasbih itu nggak bisa lagi, sempat dia jikir karena Jatuh. merasa sudah kayak umur tuh mau habis gitu iya, katanya. karena dia merasakan sendiri gitu. Katanya merasa pernah kayak mau mati itu Iya. itu saat itu. Iya, Iya saat itu. itu. Pas pulang dari Malang itu. Dari Jawa Timur 3 hari Waktu itu ke Jawa Timur untuk pengobatan atau nggak untuk mau bisnis? bisnis hari itu. Oh iya. Nggih, tapi hari itu kayak tangan itu kayak biru-biru saya lihat. Kuku Kenapa saya. biru? Kuku kamu Kukunya nih, biru. kuku tuh nih biru-biru. Pagi itu biru semua kukunya seperti kena cinta. Saya merasa ini ada kelainan isi saya ini. Saya kan nggak ngerti di Jawa Timur, pulang aja. Takutnya nih kayak ada angin-angin nggak jelas gitu. Kita pulang aja, saya bilang Ke gitu, Kalimantan. Baru Jumat sore, malam Senin, kalau malam Selasa dia langsung KO. Kumat lagi. Langsung diserang gitu. Oh, di sana. Mungkin tahu mau saya syariatin gitu di Kalsel. Malam Selasa paling 3 hari di rumah tuh. Setelah makan pagi jam 9 pagi, jam 10 gitu ya. Langsung diserang tuh, langsung lepas. Tapi dia sering pegang tasbih kalau pagi-pagi hari itu baca selawat. Tapi akhirnya apa? Gak bisa sampai tasbih itu nggak bisa lagi diginikan kepegang, lagi langsung saking jatuh. kakunya itu. Akhirnya kan langsung saya suruh kita bawa ke orang yang non medis aja, ini saya lihat nggak mungkin serangan jantung karena dia kan orang muda dan saya tahu dianya sehat, saya bilang Iya. gitu. Langsung lah diobatin Di Kalimantan? diambil lah angin itu diambil berdua juga ngobatin, kalau enggak mungkin gimana nggak tahu juga kan. Akhirnya disyariatin tuh kaku badannya seperti sudah jadi mayat. Akhirnya sekitar 1 jam rohnya tuh kembali datang, dia tangan mulai bergerak ya. Akhirnya bisa duduk gitu. Mulai normal kembali. Normal kembali nggih. Habis itu 3 hari setelah sehat diserang lagi sekali ya.
kayak gitu lagi, tapi malam jam 9, sekitar jam 10 jam 9 kayak gitu lagi. Jadi kayak nggak tenang ya, mau kerja tiba-tiba serangan. Dia serang itu sudah sampai sekat ini ya normal lah dalam pernapasan, Maksudnya tapi udah nggak nggak sesak sesak lagi. Alhamdulillah. Terus? Tapi yang dirasakan di saya itu yang lambat laun ini kepala sebelah kanan nih kayak sakit terus kan. Tapi obat sehari ini bisa 2 biji. Saya tuh bingung, saya bilang nih saya diamkan aja mungkin karena lelah apa gitu. Tapi lambat laun kaki ini kayak kaku terus gitu. Akhirnya setelah kaku timbul lagi penyakit baru yang gatal ini. Yang gatal ini yang saya nggak sanggup lagi, kemungkinan justru itu kan saya bingung kayak gimana gitu kan. Saya bilang karena nggak masuk akal kalau diminumin obat alergi dia hilang bisa tidur, tapi waktunya tuh kayak 2 hari sekali itu kayak ada yang kayak skema diatur kayak pas aja gitu 2 hari sekali. Saya analis terus tuh sebelum ambil langkah-langkah kemana. Nggak mungkin kalau ke dokteran per 2 hari saya bilang, kecuali makan siput atau apa wajar saya bilang. Terus katanya pernah mau ke Jawa Timur, ada yang melarang jangan ke Jawa Timur. Gimana ceritanya itu? Artinya tuh sebelum sembuh total dalam artian badannya mungkin dia bilang nggak bersih, jangan dulu di Kalimantan aja, jangan ke Jawa dia bilang, karena ini yang lebih kuatnya dari Jawa, yang lebih kuat analis guru mereka. spiritualnya itu yang ngirim dari Jawa sehingga Dari jangan Jawa. ke Jawa dulu. Dari Jawa jadinya jangan dulu sebelum badannya bersih sama sekali, takutnya nanti kambuh Makin lagi parah. dia bilang, atau kambuh lagi atau makin parah dia bilang gitu. Saya sih yang penting sudah dia jikiran terus tiap hari, kita tawakalan aja saya bilang Kawan gitu kan. sendiri gitu ya, dari dalam Maksud dulu. saya itu. Tapi udah dilakukan zikir tapi kok datang lagi. Datang gitu ya. kalau siang-siang nggak apa-apa, kadang malam ya, jam 3 ya jam 2 nggak bisa tidur. Akhirnya kan saya jadi bingung juga Pak Lima. Enggak bingung jadinya saya tuh, jam 3 jam 2 akhirnya saya ngurus ini aja, nggak ngurus lagi yang lain kan. Akhirnya kan jadi terganggu. iya terganggu jadinya karena saya takut ada kejadian apa. sih, bener Saya bilang mau pulang lagi deh Kalimantan, cuma saya bilang hati saya, waduh kita di sini aja deh bersyariat, saya bilang di Jawa gitu. Itu kan yang dirasakan oleh Ibu Novi nih. Nggih. Ya, kejadian lain yang dianggap ganjil apa? Misalkan mimpi buruk atau Sering. apa? Ada. Sering itu kalau apa sayang, kalau harimau, ular, Mimpi itu sering datang kalau mau menyerang itu, diserang harimau, tahu-taunya besoknya sininya Ada cakaran. ada cakaran. Mimpi apa? Saya bilang harimau malam tadi nyerang, lari saya, habis itu nggak bisa jalan lagi, habis itu diterkam, ini ada garisan sini. Ya udah nggak apa, cuma mimpi buruk, saya bilang gitu. Menenangkan diri ya. Menenangkan berusaha diri, menenangkan yang istrinya. baru-baru ini ular saya lihat, saya sendiri yang lihat, saya terbangun, isi saya kegatalan, di lidahnya ini ada ular gitu, sama apa itu kayak bulu-bulu besar itu, sama harimau 3 aja binatang itu. Kalau di Kalimantan mimpi depan rumah ada keranda mayat ya, sama burung gagak tuh sering denger terus tuh. Kalau di Kalimantannya ya, di depan rumah ibu yang ngobrol kayak gitu. Justru karena rumah itu gitu saya ke Jakarta, saya bilang gitu, di Jakarta aja kita tinggal apartemen aja deh. Tahu-taunya dalam 2 hari sebelum kesini tuh, ya itu saya lihat isi saya di lidahnya tuh kayak ada jenis binatang ular itu saya lihat. Itu dalam mimpi atau? Dalam mimpi saya tuh, karena kan saya seringnya berdua, yang kali saya keadaan kayak gini ya sebisanya mungkin Dia gitu selalu kan. mendampingi Iya, ya? enggak. Tapi akhirnya dia tampakkan diri sama saya tuh. Waduh, saya bilang ini mungkin jinnya ini, saya bilang Itu ini sejak kan. janjian sama saya mimpi itu atau sebelum janjian? Enggak, sebelum pas tuh Panglima ngomong ada ular. Wah, ini pas saya bilang ini kan. Iya. Saya kan sudah Sempat kirim foto sih ya. Enggak, saya kirim foto umur kan, tapi kan saya sudah 2 hari Saya tuh ngelihat mimpi. waktu ditanya, coba pantau Panglima katanya. Nggih. Saya lihat tuh memang ular tuh lagi berdiri di atas kepala gini nih. Oh, enggak. Nah, kayak di film-film Susana lah gitu. Oke, gede tuh di lidah, di mulutnya ini, yang lain-lainnya tuh siap menerkam aja, siap bahasa perang tuh mereka siap dikasih komando, Siap mungkin tempur kayak lah gitu, mereka. tempur. Ini kayak panglimanya Ada ini nih, panglima sini harimau, sini kerak lain, cuma badannya berbulu itu, kayak gimana gitu ya, bulu besar-besar gitu bulunya. Kayak Nggak lihat? baju ini. Enggak, kayak bulu-bulu gini, iya gitu. Saya bilang, wah ini binatang ini mungkin apa, saya suges apa, saya bilang, cuma saya ya bingung juga saya bilang gini. Cuma pas megang-megang badan istri aja saya bilang kayak gitu, kalau sudah sakit gitu semaksimal mungkin kemana, saya bilang kalau di Jakarta ini. Kalau Kalimantan pasti dah saya hidupin tahu, mobil lah, kemana lah pasti situ tahu saya lah gitu. sudah Udah tahu tahu enggak tempatnya. pasti Kalau- kemana gitu. Taunya Mata Langit dari mana? Dari YouTube ya.
dari semua postingan gitu kan. Ya langsunglah ke sini, saya bilang hati saya mat di sini aja, saya bilang situ Makanya kan. saking rajinnya janjian jam 2, jam 11 sudah nyampe. Saya bilang ini takut terdusta. Nanti kan kasihan nungguin gitu kan, kita yang perlu, saya bilang Berarti gitu. tadi terkonfirmasi ya dengan yang saya katakan Nggih. Yang dipantau waktu Panglima Mas tadi nunggu di ruang tunggu. sama. Saya melihat di istri ada burung hitam, saya bilang Nggih, benar, nggih. sebelum Mas ceritakan seperti tadi ini kan, Nggih. saya udah kasih tahu kan. Siap, Ini nggih, ada benar, burung nggih. hitam, Bulu gagak. ada bajunya Mayat. terbalut pocong, Ya, saya bilang pocong, gitu nggih. kan. Ada siluman ular, habis itu apalagi saya bilang tadi siluman nenek-nenek, saya bilang Itu kan. pernah sama nenek-nenek tuh. Pernah nongol? Pernah itu. Menampakkan diri? Penampakan itu rambutnya tuh panjang sampai ke lantai tuh warna putih. Rambutnya waduh nggak jelas itu wajahnya tuh dah. Dia minumannya darah aja itu. Kalau saya lihat tuh, wah di dalam mimpi tuh saya sering lihatkan juga, dilihatkan yang makhluknya tuh bawa saya nih. Banyak Gitu. Panglima berarti ya? Banyak, ini dia kayak bener kayak si Bu Novi. Masnya bilang tadi, dia ada panglimanya, ada sergadunya yang siap tempur, siap perintah. Siapa Satu yang kelompok gitu. Dan ini ya bener juga dibilang ada harimau juga, siluman harimau. Tapi mereka ditugaskan untuk berbuat jahat gitu, memang mau gitu loh. Ini yang saya sayangkan gitu, digunakan untuk yang nggak baik gitu Berarti ya. benar memang ini ada yang jahatin. Iya, memang niatnya itu memang udah mau dibunuh beliau. Oke. Yang saya lihat tuh seperti itu, mau dilumpuhkan. Kalau bisa mah udahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un deh. Nah, ini. iya. Cuman karena memang Allah masih ngelindungi juga, Iya, nggih. alhamdulillah sampai sekarang masih Masih terjaga kan istilahnya begitu. Walaupun masih dirasakan hal-hal yang di luar nalar dan banyak hal-hal yang masih belum normal di dalam tubuh gitu kan. Sempat mau meninggal itu katanya lebih dari 1 kali. 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali itu. Itu dia sudah lihat diri dia sendiri dah, pokoknya dia berhadapan dengan diri dia sendiri, dia curhat sama saya. Sinopinya sudah ada di depan aja waktu dia lepas tasbih itu. Hitungannya. Rasanya udah nggak di... Sudah. Allah. Siapa kamu? Allah Akbar. Kamu sudah mengganggu kerabat saya dan 2 kali membuat beliau hampir terenggut nyawanya. Jangan pernah mengikuti urusan kami. Biarkan ini menjadi urusanku. Oh jangan, nggak bisa. Memangnya Kamu berbuat kejahatan. Kamu menzolimi bangsaku. Karena Hampir terenggut nyawanya. sudah tugasku. oh, jadi kamu ditugaskan untuk menganiaya Ibu Novi. Apa yang sudah kamu buat? Yang hitam berbulu itu. Oh ini. Ini yang besar, ini yang hitam berbulu. Yang tadi apa? Yang pertama itu. Itu kayak harimau. Oh, yang pertama tadi harimau. Yang pernah lihat ya, Pak Erwin? Pernah lihat? Saya dalam Ini Oh. dia. Kenapa kamu ganggu istri saya? Karena kalian berdua sudah menjadi cengkraman kami. Sudah menjadi cengkeraman. Oh, cengkraman sudah. Jadi targetnya harusnya berdua, bukan hanya istrinya. Kau berdua menjadi cengkraman kami. Apa salah mereka? Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Iya, kayak diikutin ya, mau kemana Ya, juga. dia ikutin. Kemanapun kau pergi, kami selalu ada. Siapa yang menyuruh kamu? Kenapa kau Iya, Yang pengen nyuruh tahu. siapa? Kan kamu makhluk suruhan, yang suruh tuh siapa? Yang suruh Bosmu siapa? tuanku Laki atau perempuan? sama seperti kau? Laki-laki berarti. Laki-laki. Orang mana? Dia dari Jawa, Teman bisnis ya? Atau keluarga? tidak dari keluargamu. Berarti urusan bisnis. Apa yang sudah dia buat untuk keluarga ini? Aku selalu hadir dalam kamarmu. Oh iya, abang ya Iya. di kamar. Iya. Bisa ngerasain atau pernah lihat? di kamar saya sering banyak binatang gitu. Binatang. Ada kelabang. Oh. Kelabang, ada Di kamar cacing. mandi saya tuh di bathtub itu ada cacing terus. Siapa cacing dan kelabang yang di kamar mandi itu? Mandi ada cacing itu ada.
Jadi mau dibunuhnya di kamar mandi terus, sehingga kan cacing itu kayak Kepleset terus saya. adik kan dia tahu bahwa ini takut dengan cacing tuh. Jadi Tahu-tahu cacingnya cacing itu kan di bathtub tuh kan nggak ada tuh. Semen Bersih tuh kan kan? bersih kan, tahu-taunya banyak aja cacing. Langsung loncat, akhirnya jatuh gitu kan. Semuanya kan Sering kan alami saya panglima sama matinya itu kan, saya. akhirnya matinya terbentur ke Iya seolah-olah ke- kecelakaan, seolah-olah kecelakaan gitu. gitu. Kenapa? Olah kau mati terjatuh. Padahal ulah bangsa kalian. Sesungguhnya kamilah penyebabnya. Sadis banget sih. Apa salah mereka? Udah nggak bener kau nih, kau udah mau membunuh kau nih. Kau harus diperangi nih kalau kau nggak mau tobat. Kesabaranmu pun kami permainkan. Benar, sabaran. Itu kan aslinya penyabar kok, jadi kadang sabar, kadang marah, nggak seimbang. Sering mikir. emosi saya. Padahal Ya. aslinya sabar. Sabar. Gara-gara ada gangguan ini jadi sering emosi. Nggak stabil, bingung jadinya. Nanti sabar, Iya, nggak Nanti apa normal. yang saya bicarakan ngomong kasar lupa saya gitu. Apa yang, Mau sampai dipecah anak belah. saya itu Pecah belah. saya cubit gitu. Nanti saya nyesel mukulin anak saya yang tadi dipecah kayak belah. cubit. Jadi tujuannya apa? Biar mereka rumah tangganya hancur, pecah belah. Bahkan sampai mati. Iya. Tujuannya biar sampai mati. Tapi Allah masih melindungi, buktinya masih hidup sampai sini. Kamu belum absen. Siapa anggotamu yang lain? Banyak Siluman buaya. Ada juga nggak? kami sampai berdesak-desakan. Kami makhluk-makhluk yang terlatih untuk menyakiti bangsamu. Ya kayak cerdas ini. Iya kak. Saya lihat waktu dia teknik dia menyakitin tuh kayak halus aja gitu, kayak Halus. terlindung. Iya, iya. Kayak memang mereka ini saya lihat itu kayak kita tuh bahasa orang cerdas juga lah. Iya, iya. Benar, benar. Lempar batu sembunyi tangan. Iya benar, Terlatih. benar ini. Ada Dan sembarangan. bagaimana Pasukan khusus ya. caranya berlatih. kami menyakiti tetapi terlihat tidak menyakiti. Ya, hebat ya. Hebat. Iya, hebat. Latihannya berapa lama kayak gitu? Itu makanya Hebat. Panglima, benar. Jadi seolah-olah tuh alam yang Membuat itu. bekerja gitu, Bekerja itu, bukan iya. mereka gitu. Bukan mereka. Berapa lama kalian dilatih untuk bisa menyakiti sehebat itu? Kami dididik dari kami masa kecil dan kami bangsa kerajaan. Kerajaan ya. Kerajaan. Kamu dari kerajaan mana kamu? Tadi bilangnya dari Jawa. Aku dari hutan tengkorak Hutan Tengkorak itu di mana? yang ada di timur Jawa. Timur Jawa. Daerah mana itu? Tempat kami Coba ntar browsing. atas perbukitan, itulah kerajaan kami. Jadi kamu diambil dari situ. Sedangkan dukunnya ada di mana? Patuan Kong Di mana dia? bersemayam di tempat itu. Di hutan itu juga. Patuanku menyajikan makanan-makanan untuk kami. Mata ritualnya di situ. Kotanya apa namanya? Di hutan Tengkorak. Di mana? Ini di Pantai Karang. Iya, kota apa? Malang. Oh, di Malang. Oh, Malang itu benar. Emang pernah? Mereka memang berada di Malang Oh kita. iya, kan 2 tahun tinggal di sana. 2 tahun. Jadi tahun berapa itu? 2021, 2000. Ini yang burung itu. Ini burung gagak yang Malang. hitam. Oh, ini benar. Enggak. Burung gagak hitam. Nih, kamu adalah Kau anggota. mau kemana? Kau tidak bisa pergi dari kami. Tugasmu apa sebagai burung? Kenapa sering datang ya tiap hari ya? Enggak, waktu-waktu tertentu aja datang nih. Yang Nandakan kalau dia ada pengiriman, dia datang. Di atas. Di atas lagi ada bunyi ada nggak keliling-keliling dia? Bunyi. Bunyi. Kalau ada dia saat menyerang. Kalau dia nyerang, pasti ada tandanya dia. Oh, ada serangan ini, saya bilang kelihatan di alam tuh. Iya. Membawa pesan untukmu. Aku selalu mengawasimu kemana Kayak kau yang mantau ya. pergi. Pemimpinnya siapa? Ketua kami tidak ada di tempatmu. Kenapa nggak berani? Jika situasi sudah tidak memungkinkan, dia akan datang. Berarti dia kirim prajuritnya dulu nih. Tak semudah kau
bisa menemui ketua kami. Apa wujud ketua kamu? Dia besar, bertaring. Terus matanya merah. Macam apa ya, genderuwo gitu Panglima. Bahkan kau harus berhati-hati dengan cambuk ketua agung. Oh, ketuanya punya cambuk. Cambuk sakti gitu maksudnya? Kalau cambuk itu dipakai akibatnya apa terhadap lawannya? Kau akan terluka. Ketua agung, dia hanya mengutus, menyuruh saja. Dia hanya menggunakan telunjuknya untuk menyuruh temanku Sakti itu tunjuknya ya. buat sakit, membuat panas badanmu. Iya, panas ya, Mbak. Itu apa? Perutnya kecakar. Membuat gatal, Oh, membuat sakit di dagu. Emang mereka ada ngerugikan kamu apa? Iya sakit itu. itu. Ya, emang mereka tuh udah membuat kamu tuh sakit hati atau apa? Atau memang kamu nih yang dengki atau gimana ini? Ya, coba jawab dulu. Kenapa sampai separah itu dikerjakan ini? Iya. Sampai taruhannya nyawa lo? Ini nggak main-main lo. Saya nggak main-main ini dalam hal ini ya. Kalian jangan hanya bisa menyalahkan kami, karena ini tugas kami. Tugas apa ini? Tugas Kami tidak mau tahu mana itu benar, mana itu yang tidak benar. Kemudian- Kami hanya menjalankan tugas Ditugasi menyakiti ya kami. menyakiti gitu ya. Ya, kamu punya Tuhan nggak? Gak punya kayak ini. Coba jawab. Tuhan kami yang selalu hadir, Saya tanya yang menciptakan kamu siapa? Coba jawab. Kamu punya Tuhan nggak? punya. Tuhan Siapa Tuhanmu? Dialah moyang kami. Moyangmu siapa namanya? Dia pendahulu kami. Iya kan punya nama. Siapa namanya moyangnya? Itu yang kau sembah? Hah? Siapa yang kuat, dia yang kami sembah. Iya, berarti salah udah. Berarti kalau kau bisa kukalahkan, kau harus turut sama aku ya. Harus tunduk kau dengan perintahku ya. Ayo, kamu kan harus kau ya? konsisten. Hah? Dengan berkata, Aku yakin. Siap-siap kalian. lebih baik kau pikir-pikir Nggak akan kupikir lagi sudah. Aku tidak pakai berpikir. sebelum kesialanmu terjadi. Kamu tinggal jawab aja. Kamu yang sial. Kamu kan Ketemu bilang aku kalau hari ada yang ini, bisa tahu nggak? mengalahkan kamu akan tunduk. Kan kita hanya mengikuti kata-kata kamu. Jangan pergi kalian semua ya. Harus kan? baris kalian di sini kalau kalian kalah. Kami tak akan lari. Ya udah kalau gitu, tarung lawan Panglima. Kalau kamu kalah, kamu tunduk ke Panglima. Gampang kan, simpel. Karena kami bangsa yang kesatria, Oh iya. Iya. Buktikan, jangan hanya ngomong. dan kami memegang kepercayaan. Oke, tinggal jawab, mau nggak lawan Panglima? Silakan kau tunjukkan apa kemampuanmu. Ayolah tarung. Kamu kan bilang pengen dikalahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa ma fis samai wa huwas samiul alim. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada Fanggalabu yang bi jurus kali nikmatin Panglima nih. minallah fa hasyibtum mana ma. Ayo. Fanggalabu Ayo bi lawan. nikmatin minallah fa hasyibtum. Allah. Fanggalabu bi nikmatin. Lawan, ayo. Ayo. Lawan. Kamu ngaku Lawan. nggak kalau kamu kalah? Ngaku kalah? Tenang. Ini temennya. Siapa tadi kamu? Mau membelain temennya. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa? Ular ya? Siluman ular. Ini yang dilihat Panglima di atas kepalanya Mbak Novi. Kenapa kamu ganggu istri Pernah saya? lihat ya? Pernah. Di lidahnya, weh, lidah nih. Di ilatnya nih. Kamu yang di lidahnya Ibu Novi? Ngomong-ngomong kayak kasar biar dia kan orangnya
apa orangnya kayak nggak pernah kasar jadi kasar. jadi kasar. Iya, mulutnya tuh kayak nggak normal ngomongnya itu, lupa dia. Pernah bengkak juga Ini mulut bibirnya. saya. Pernah bengkak ya? Enggak, sampai orang. Jahat kalian ya? Sedikit, Jahat kalian ya? sedikit saja. Kamu apain sampai bengkak itu bibirnya? Cuma diaduk sedikit saja. Di itu, dientuk oksigen. Gatel-gatel. Kesayanganku. Siapa yang mau bilang kesayanganmu? Itu ular tuh di tangan-tangan dia. Oh alah. Jadi itu bisanya dia tiup, nempel di kulit orang, langsung beracun. Ya Allah, itu dipungutin sama Ibu saya. yang dipungutin sama Ya, ibunya itu kamu. Tuh, racun rupanya. hitam itu. Racun dari kamu. bisanya dia bisa. Apa salah mereka sebenarnya sampai kalian dikirim? Terus yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Mas. Laki-laki dipanggil Mas. Laki-laki. Lebih tua atau lebih muda dari Pak Ya. Erwin? Tua. Berapa umurnya? Biasanya dia enggak 40-an, tidak tua juga, masih 45 ya? gagah. lebih tinggi atau lebih pendek? Ciri-cirinya gimana? Badannya tinggi saya atau rendah? Kayak Pi. saya. Lebih rendah. Rambutnya lurus ya. Ini Agak ujungnya Kriwil-kriwil. namanya Kriwil. ujungnya Keriting. doang keriting. Hidungnya mancung atau enggak? hmm, Siapa ya Mas Satrio? Kita terima ada informasinya, nanti kita sambung-sambungin ya. Duit. Masalah uang. Apa kasus Apa yang pernah ada kejadiannya yang gimana? beliau tahu urusan dengan si orang itu apa? Urusan apa gitu? Tanda tangan. Pernah kontrak apa MOU gitu kali? Gimana? Ingat tak? Oh mungkin ya. Tapi itu asli. Kertas. teman Teman Pak Erwin. bongo ikan. Bunga tahu bahasa Jawanya? Bongo ikan. Bahasa Kalimantan. Uyuh, kali? hah? Bungul kayak kamu ya? Haha. Oh bahasa Banjar. Bongo ikan uyuh aja. Uyuh. Artinya apa? Uyuh kah? Capek, capek. Ya capek. Iya. Ya capek lah dibuat sakit 3 tahun. Sembuh-sembuh loh. Berarti tadi Banjarmasin ini ya? Kenapa dia Kalimantan. bisa Kalimantan? Coba ceritakan, kamu ini asalnya dari mana? Terus yang ganggu dia itu dari mana? Nenek katanya. Nenek siapa? Bukan nenek tua itu yang dikirim orang. Oh, kiriman orang. Ular, Tugasnya apa nenek itu? tua, itu yang dikirim orang. Teman kerja kau tuh, bisnis usahamu, dari tempat tinggalmu dan juga rekanmu bekerja sama tuh. Berarti ada yang dari Kalimantan, ada yang Yeah. dari Jawa. Dua-duanya nih ya. Dua. Kamu kok bahasa Kalbar? Berarti Kenapa kamu bahasa Kalbar? Tadi Kalimantan, ini Kalbar lagi. lain lagi ya? Kenapa? Oh, beda ya? Iya. Usaha di mana-mana. Usaha berarti ya dia kerja, dia tuh kena. Usaha. pen di mana-mana, ada di Kalbar gitu. Oh, ada usaha di Kalbar ada? Ada. Oh, jadi yang ngirim tuh dari teman usaha. Siapa? Berapa arah? Lagi teman usaha, teman teman. Ini teman makan teman ini ya. Ah, Mereka kerjasama atau masing-masing? Mereka satu komplotan atau Kasih beda? clue-nya dulu, kasih clue-nya apa? Itu jadi kamu disuruh tuh dia sakit hati itu kenapa? Saya makan uang dia atau dia mau hancurkan bisnis saya? hancurkan usahamu dan menundukkan kenapa kau harus jauh-jauh keluar dari tanah. Dia Kenapa nggak kau suka. harus ke Jawa? Kalau Bapak berbisnis keluar dari Pulau Kalimantan, dia pengen Bapak bisnis di Masalahnya Kalimantan apa? aja. Kenapa? Masalahnya karena Bebas usaha. suka dia dong. Ya suka-suka juga tuan saya untuk mempertahankan keinginannya dan menjatuhkan kalian itu urusannya adalah saya. Berarti merasa tersaingi, Ya, merasa wilayahnya dimasuki, ya, merasa takut dikuasai wilayahnya juga gitu. ya. Serahkan saja, percayakan saja. Maksudnya yang di Jawa itu maunya dia nggak usah di Jawa gitu. Iya. Usahanya nggak usah melebar ke Pulau Jawa. Terserah dia dong, ya kan? Kita dong mau bis mau kemana? Mau ke Jawa, mau kemana kan? Kita ada. Karena kalau ada Laki itu ada makan huruf S. kulit agak hitam darimu, kecil sangat dekat. Mereka Badannya tuh yang kenal. Kenal, bagaimana tidak kenal? Kalau tidak kenal, tidak masuk ke dalam dirimu. Kau coba berpikir untuk berdiri sendiri dengan kaki, aku tidak sudi. Paham ya udah. Dia kerjasama. Ketika Mas pengen berdiri Saya punya sendiri. uang sudah saya mau berdiri sendiri. Dia maunya saya tetap
cukup dia. akan habis untuk biaya sakitmu saja. Biar menyesal usaha Dan sendiri. kau tidak bisa Berpikir, dengan pekerjaanmu, tidak bisa berbuat apa-apa. Minta bantuan. oh harapannya gitu. Ya. Aku nggak bisa jalin bisnis karena ngurusin sakit istriku. Udahlah aku percayain lagi sama kamu gitu harapan dia. Ya. Tidak peduli di siang hari pun tertembus ke jantungmu. Ya sempat serangannya siang-siang ya, nggak harus malam kan? Iya. Kenapa istri yang diganggu? Itu kan urusan bisnis suaminya. Ku adu domba kau untuk berpikir orang lain yang menyakitimu. Kamuflase. Yang kita Kamuflase. takutkannya. Biar pikirannya nggak ke arah ke sana. Kalau di Kalbar ini orangnya badannya rambutnya ikal kayak saya ini ya, nggak lurus ya. Ya. Nggak putih-putih Gimana gitu ciri-cirinya? ya? Coba ceritakan, sebutkan. Ikal-ikal gitu ya. Terus? Hidungnya mancung nggak? Hidungnya agak mancung nggak? Ya. Badannya gemuk apa enggak? Nah. Perutnya buncit. Ya. Iya katanya. Siapa dia? Pernah kasus? Putih. Putih Agak apa? putih-putih gitu. Putih. Oh, iya benar. Jadi dua arah nih ya. Dua arah, Di Kalimantan Pulau ada. Jawa, ya. Kalimantan ada. Iya. Ada aneh aja ya. Tapi ya, faktanya begini ya. Oke. Buat kita waspada. Kenapa dia nggak suka sama saya? Ada beling di balik tanah. Di mana tempat kalian berpijak? Di rumahnya. Jika kalian tidak hati-hati dengan pijakan, maka beling-beling berserakan di bawah tanah atas pijakan. Tidak mudah untuk berdiri di atas tanah, karena tanah adalah awal dari kehidupan kita semua. Ya. Yang aku bicarakan tanah adalah pijakan, bahwa hidup itu berdiri karena manusia berjalan di atas tanah dan bumi. Hati-hati, jangan tertipu oleh mata kalian. Kau kemarin Sini Mbak. Gak apa-apa temenin sama suaminya. Maju siapa lagi. Tuhanmu? Allah. Ya. Apa kitabmu? Quran. Siapa yang menciptakan kemolekanmu? Allah. Allah. Siapa yang memberi namamu? Ya Allah. Allah. Yang memberikan Ibu. nama. Siapa Kedua. Kedua orang tua saya. Ibu bapakmu? Ya. Iya. Dia yang melahirkanmu. Iya. Sejauh mana kau menyayangi mereka? Sayang. Sejauh mana tanganmu Maju lagi. sudah sampai ke mereka untuk memeluknya? Emang tinggal di mana orang tua? Sudah meninggal. Satu sudah Bapak meninggal. saya udah meninggal waktu saya masih SD. Setelah saya Kelas 4. kelas 4 SD, setelah saya udah Saya tahu Hmm. di mana ibumu. Kalau Di ibu Kalimantan. masih ada ya? Masih masih ada. Seberapa sering kau berjumpa dengannya? Sering saya baru pulang dari Kalimantan. Baru datang ini. Baru dari- datang nih. dari- 1 seminggu. bulan saya nemenin ibu saya. Kau anak baik. Siapapun yang akan menghancurkanmu selama kau menghormati orang tuamu dan juga orang tuanya, maka Allah akan melindungimu. Amin. Tanah ini mudah untuk ditanam. Apapun bisa ditanam. Jauh langkah kakimu berpijak di mana tidak mungkin kau berdiri di atas angin. Iya, betul. Tanahlah yang kau pijak. Tidak ada yang tahu apa yang tertanam di bawah tanah. Benda tajam berserakan. Siapa yang mau menyelamatkan kita? Hanya Allah saja. Tidak bisa. Allah tidak bisa. Tapi kau harus berupaya mendekatkan dirimu agar Allah selalu bersamamu. Kau sayang terhadap istrimu, itu kulihat. Tidak pernah banyak bicara istrimu. Sifat iri itu yang menguji dirimu karena kelebihan yang ada pada dirimu. Semua orang menginginkan kelebihan itu, tapi kelebihan itulah yang harus kau bagikan kepada orang-orang lain. Tapi orang lain terkadang menerimanya dengan cara yang salah, dengan iri, dengan dengki. Akhirnya bangsa kamilah yang berniat menarik mereka, bangsa manusia, untuk masuk ke dalam golongannya. Jelas di dalam Al-Quran bahwa setan-setan itu musuh nyata bagi manusia. Dia berupaya sekeras mungkin untuk menghasut
mengadu domba agar kalian sesama teman dan saudara saling bermusuhan di tempat tinggalmu, bukan tempat yang biasa. Banjarmasin. Kau tahu tanah itu seperti hidup, seperti ingin menguburmu hidup-hidup. Di sanalah tempatnya Panglima. Iya. Namanya apa daerahnya? Banjarmasin, Kalimantan. Angin bagaikan pisau yang menyayat kulit kita. Jika angin yang suci diisi dengan para setan-setan yang berniat jahat terhadap manusia, memfitnah dan mengadu domba, itulah yang disukai. Kenapa dia harus lebih cantik dariku? Kenapa dia ingin pergi dariku? Dia tidak boleh melebihiku. Kenapa dia menagih, mengambil hakku? Gampang dia itu, tidak usah dilunasi. Kau ditikam bukan hanya satu arah, tapi dari segala arah. Jelas apa perkataan Tuhanmu? Jangan lengah, karena ku biarkan bangsa setan untuk masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia dari segala penjuru, di hadapanmu, di belakang wajahmu, di samping kananmu, dan di samping kirimu. Kenapa? Selesai kau beribadah, kau harus menengok, mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Begitu kau melaksanakan sholat, kau tundukkan kepalamu, karena Allah akan menjagamu dari segala mara bahaya. Ke kanan dan ke kiri, malaikat kebaikan dan keburukan selalu mendampingimu. Tidak usah kau menangisi dan menghujat siapa yang menjahatimu, karena ada mereka yang selalu Mencatat. menjaga, tidak pernah tertidur. Terlalu lama kau merasakan ini, sudah meresap sangat tertusuk pada saat kau akhirnya melontarkan kata-kata itu. Udah menyatu ke tulang. Mimpimu yang didatangi seekor Apa harimau? harimau kayak sama monyet yang besar, itulah yang ada di hutan tengkorak itu. Ular, Harimau. ular monyet. hitam kayak burung gagak dan keranda ada di tempat tinggalmu. Itulah aku datang. Siapa tahu siapa Belum kenalan kita. Wak nih? Iya, kenalan dulu dengan siapa ini? Saya bisa cakap apapun. Iya, iya. Bahasa Melayu. Sedih bahasa Banjar. Boleh panggil siapa ini saya baiknya? Maju, maju, maju. Semoga Allah berikan kebaikan untuk hidupmu. Amin. Meleburkan semua kegelapan, kejahatan orang-orang. Amin. Mengalir racun-racun yang bertebaran di dalam tubuhmu. Hilangkanlah bersama doa-doa dari Panglima Langit. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi Jangan wasallam. lagi gunakan pikiranmu untuk bekerja keras memikirkan siapa yang jahat kepada dirimu. Kau ingat ada selalu menjaga dirimu. Malaikat yang diutus oleh Tuhanmu untuk menjaga setiap umatnya. Yang harus kau ingat adalah hanya Allah sebagai penolong. Dan aku berbuat segala sesuatu hanya untuk kepada Allah, bukan kepada siapapun. Setiap perbuatan hanya untuk kepada Allah, bukan untuk kepada siapapun. Karena Allah itu Maha yang berkuasa atas segala apa yang diciptakannya. Tanah, langit, bumi, gunung, lautan, angin, api, batu, besi, semua hanyalah hak semata milik Allah. Kita diciptakan sempurna hanya untuk beribadah, sabar dalam ujiannya, dan selalu bertakwa kepada Allah. Kalian suami dan istri harus saling mengingati. Pesannya untuk suaminya apa? Maju sini, Pak Erwin. Ini panggilnya apa kita nih, bingung nih. Nenek atau kakek atau apa? Apa panggil? Kalau ibu tua Banjarmasin panggilnya Panggil Putri. Itu panggil apa? Apa yang biasa kau panggil?
Abah, kalau ibu mama. Nenek dari abahmu Nenek dari Abah sudah bilangnya apa? pernah bertemu. Nenek dari Datu. Oh, perempuan tapi dipanggil Datu. 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 Kalau di Kalimantan perempuan dipanggil Datu. Datu. Tutur katanya lemah lembut ya, penuh makna. Perempuan yang sangat anggun ya. Iya benar. Tidak pernah dia berkata kasar. Selalu baik, banyak diam. Kau mengerti Kau apa ditanya. yang sudah kusampaikan melalui Insyaallah. Saya mengerti. Mengerti. waktu itu sangat singkat. Jangan habiskan waktu ini hanya untuk mengejar siapa yang jahat, mengabaikan semua perbuatan kebaikan kita. Sampai kita kehausan, sampai kita kelelahan, sampai kita tidak berdaya melupakan kewajiban kita. Dan tibalah kau di tempat ini untuk mengingatkan lagi apa yang harus diperbuat di waktu yang singkat ini. Sejauh mana kau berlari, kejarlah ridho Sang Ilahi, berkah Sang Ilahi. Keselamatan dan kesejahteraan hanya miliknya seorang. Iya. Ada mau ditanyain lagi kan? Enggak. Tahu di mana berkah itu, menggunakan apa? Bagaimana cara kita mendapat berkah? Hanya dengan berikhtiar. Itu kunci berkah. Iya. Tidak ada yang lain. Berdoa saja tidak berikhtiar tidak dapat, Panglima. Benar. Kunci dari semua untuk mendapatkan sesuatu yang besar adalah ikhtiar. Benar. Doa dan ikhtiar berarti ya doa. Ikhtiar melaksanakan ibadah solat, ikhtiar melaksanakan sedekah, ikhtiar untuk mencari nafkah bekerja, semuanya menjadi berkah. Ikhtiar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, belajarlah, berkumpullah bersama orang-orang saleh, Ikhtiar bacalah mencari Al-Quran. kesembuhan. Hanya diniatkan saja, tidak berikhtiar tidak akan menjadi gunung. Itu saja, Panglima. Iya. Terima kasih Datu. Sama-sama, saya pamit. Terima kasih Datang kasih, Datuk. tiba-tiba. untuk kehadirannya. Terima kasih sudah mau datang kemari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan melanjutkan proses terapi terhadap Ibu Novi. Yuk, kita masuk ke dalam klinik. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Mata lihat Panglima sambil zikir. Assalamualaikum ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in sayyidun lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma nur samawati wal ardi wa nur usul bayanullah sifatullah af'alullah nubuhat hina wajhika karim ya Rasulullah wa qul haqq wa haqal batil wa batila ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu faghfirli wa aslih lisani wa farisami. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Akbar.
didoakan oleh Panglima Langit. Tujuannya untuk membersihkan badan pasien dari semua energi negatif, dari segala bentuk sihir yang selama ini menempel di badannya. Ya Sobat Mata Langit, Alhamdulillah Ibu Novi sudah diterapi dan sudah dilaksanakan mediumisasi untuk mengungkap yang tak terungkap terhadap misteri keluhan penyakit yang dirasakan oleh Ibu Novi. Gimana rasanya waktu dimandiin? Katanya itu apa? Sesak napas ya? Seperti apa? Tenggelam gitu, sama dingin. Dingin ya? Sesak Tapi napas. waktu disuruh baca doa bisa kan lancar Bisa, ya? Tapi aku lihat tadi cukup ini kuat juga nahan sakitnya waktu di terapi. Iya, sakit nggak sih? banget. Sakit. Cuma dia tahan karena kebanyakan yang lebih sakit daripada itu mungkin. Kayaknya sakit kayak gitu kayak biasa sudah. Iya, benar. Karena yang Motivasi kemarin yang ini. sembuh lebih kuat ya. Iya, nggih. Iya, langsung mau sembuh. Bener sih. Nggih. Paling nahan sakit 10 menit daripada sakit bertahun-tahun ya. Pak? Nggih. Nah kalau Pak Erwin apa kesan-kesannya setelah melewati proses pengobatan hari ini? Ya hari ini rasa lega, senang, bahagia kan istri sudah ditangani sama Panglima sama Mbak Ratna, makasih banyak secara syariat. sama-sama. Semoga sembuh lah, Amin. lahir batin dengan sehat, yang nggak diganggu lagi lah sesuatu yang Iya. nggak kasat mata gitu kan. Artinya mudah-mudahan orang yang selama ini pun bisa berubah jadi baik lah itunya kan. Jangan ganggu lagi lah. Hitungannya kan. Ya, ada yang mau Nggih. ditanyain lagi nggak mumpung ada Panglima? Tanyain aja lagi. Nggih. Berarti Udah. istri berarti gimana Panglima untuk Kalau saya lihat sih kesehatannya? auranya sih udah bagus. Yang penting jangan diingat-ingat lagi penyakit-penyakit yang sudah lalu. Oke. Anggap aja itu ujian hidup, penghapus dosa kita. Habis itu pengalaman hidup yang sangat berharga. Keuntungannya kita dapat ilmu, dapat doa, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup itu singkat, hidup itu kita pasti akan sakit dan bisa jadi tidak sakit juga, bisa mati juga. Artinya ya kita kita hidup itu tidak selama-lamanya dunia. Jadi kita harus persiapkan diri kita menuju ke kehidupan yang abadi. Itu sebenarnya simbol perlambang berarti Allah masih sayang. Allah masih apa ya kita bilangnya, menuruni keberkahannya, hidayahnya ke kita gitu. Jadi ini sangat baik menurut saya sebenarnya ya. Mereka adalah orang-orang yang masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu tadi sekaligus merupakan kesimpulan dari perjalanan hari ini yang disampaikan oleh Panglima Langit. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada netizen dan Sobat Mata Langit yang terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.